Saudara, tinggal menghitung bulan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden serta wakil presiden Republik Indonesia. Masyarakat pun menanti realisasi janji-janji yang digaungkan saat kampanye. Susunan kabinet pemerintahan mendatang kini menjadi perhatian publik. Lantas, bagaimana strategi Prabowo Gibran untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi? Merangkul semua pihak. Ya, sepertinya itulah langkah yang kini tengah ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Bagi yang telah bergabung dengan koalisi, tampaknya hubungannya semakin lengket. Di sisi lain, Prabowo juga tengah berupaya merangkul semua partai pesaing dalam pemilihan Presiden 2024 kemarin. Namun di tengah dinamika politik yang ada, Prabowo menekankan bagi pihak-pihak yang tak mau kerjasama untuk tidak mengganggu. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Nah, pernyataan Prabowo kemudian ditanggapi politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang menilai bahwa pernyataan itu perlu diklarifikasi sendiri oleh Prabowo. Deddy pun menyayangkan jika pesan jangan mengganggu ditujukan pada pihak yang ingin berada di luar pemerintahan. Sementara Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo bilang pihak yang diajak kerjasama justru bisa saja mengganggu dan pihak yang berada di luar justru akan membantu. Baik dari partai politik maupun masyarakat untuk mengawasi pemerintahan. Saya kira harus kita analisa secara mendalam. Apakah yang dimaksud beliau adalah mereka-mereka yang ingin menggagalkan program-program pemerintah, atau yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti. Dan bicara soal pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan pesan pada Presiden terpilih. Dalam sebuah forum di Jakarta, beberapa waktu lalu, Luhut berpesan untuk tidak membawa orang toksik yang akan membawa kerugian pada pemerintahan. Di lain waktu, ia pun menjelaskan pernyataan tersebut tidak ditujukan untuk orang tertentu, melainkan sebagai pengingat agar Prabowo selektif dalam memilih anggota kabinet yang bisa bekerja dengan baik. Menyikapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Joko Widodo pun mengaku sepakat. Jokowi menilai pesan yang disampaikan Luhut adalah hal yang benar untuk diadopsi oleh pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Namun soal siapakah yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyatakan bahwa perbedaan pemikiran atau gagasan bukan berarti buruk. Anies juga mengaku cenderung menghindari diksi yang merendahkan atas perbedaan pandangan. Tidak boleh ada orang-orang toksik mengikuti pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat? Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Orang toksiknya Ya, hormati. Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan.
Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Utak-atik kabinet mendatang disebut-sebut sudah mulai dilakukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, sambil menanti pelantikan Oktober nanti. Wacana penambahan kursi menteri pun kemudian muncul, antara lain dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara. Kabarnya, dari 34 kementerian yang ada, akan diusulkan untuk bertambah menjadi 40. Namun wacana ini menuai kritik dari sejumlah pihak, mulai dari kaitannya dengan dampak terhadap anggaran negara, hingga harus adanya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk mengubah nomenklatur kementerian. Sementara itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, penambahan nomenklatur kementerian dinilai wajar, mengingat tantangan Indonesia semakin besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya. Ya itulah kesalahan cara berpikir ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Di tengah bergulirnya wacana menambah jumlah menteri, koalisi partai politik pengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres ikut disorot. Antara lain, karena gemuknya koalisi yang disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan menambah kursi menteri. Sedangkan calon wakil presiden 2024 Mahfud MD menilai, bertambah banyaknya nomenklatur kementerian justru bisa membuat rentan praktik korupsi. Pasalnya, selalu ada celah untuk korupsi dalam tiap kementerian yang mendapatkan anggaran. Dulu kan 26, jadi 34, nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, tentang kementerian lembaga, karena itu jelas itu 34. Kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya. Setelah urusan kursi menteri, persoalan posisi Jokowi dalam pemerintahan mendatang ikut menjadi pertanyaan. Akankah ia benar-benar menjadi penasehat presiden seperti yang telah banyak dibicarakan publik? Presiden Jokowi enggan banyak berkomentar soal ini. Ia bahkan menegaskan saat ini dirinya masih fokus bekerja sebagai presiden. Bapak disebut sebagai aset setelah Prabowo, Pak. BPA juga, Pak. Tanggapannya gimana? Tanggapannya Pak setelah pertimbangan Agung. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Masih presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Semua kelembagaan sekarang sedang dikaji, ada beberapa lembaga yang mungkin perlu diperkuat, tapi juga ada beberapa kelembagaan yang juga sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada atau dilebur atau malah dilikuidasi. Sedang dalam kajian-kajian, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam upayanya merangkul semua pihak, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen peringatan Hari Kemerdekaan RI nanti bisa jadi salah satu opsi untuk waktu pertemuan tersebut meski belum ada kepastian dari kedua pihak. Apakah ini bagian dari strategi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik? Yang jelas, apapun langkahnya, masyarakat Indonesia berharap bahwa keberlanjutan pemerintahan benar-benar akan memajukan bangsa ini.